introduce myself. My name is Reza Cini. You can follow me Rehan Marcel Cini with NPM 244110. Di sini saya akan mensuarakan anti kekerasan seksual, berani untuk berbicara, lindungi hakmu, harga dirimu. Saya akan membacakan kalimat atau puisi dari Thomas Jefferson. Ia adalah presiden ketiga, filsuf dan artis dari Amerika Serikat pada tahun 1743 hingga 1826. Ia berkata, "Katakan dan sampaikan kepada orang banyak, mereka adalah satu-satunya hal yang dipercaya untuk melestarikan kebebasan kita." Kita akan memasuki isi dari orasi tersebut. Adapun orasinya sebagai berikut. Isi pertama, apa sih arti dari kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan dan bersifat melecehkan, yang mencakup perilaku fisik, verbal, atau nonverbal, dengan unsur seksual. Tindakan ini melanggar batas pribadi seseorang dan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, takut, trauma, hingga terhina bagi korban. Sebagai contohnya, di era sekarang, banyak sekali komen-komenan negatif yang berseliweran di media sosial, seperti kata-kata melecehkan perempuan, padahal perempuan tersebut sudah menutupi auratnya. Tidak juga melecehkan lelaki juga. Dan juga kekerasan seksual. Yang pertama, pelecehan seksual non-fisik, seperti melontarkan kata-kata melecehkan, pelecehan seksual fisik, ya seperti melakukan pemerkosaan dan lain sebagainya, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual yang sedang marak terjadi di dunia ini, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2025. Saya ambil data ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan data tersebut, yang tersaji adalah yang pertama, data yang diinput pada tanggal 1 Januari hingga saat ini atau real time, yaitu pada tanggal 9 Juni 2025. Yang kedua, data tersebut terdiri dari data yang telah diverifikasi dan data yang belum terverifikasi, yaitu data yang diinput pada bulan berjalan. Seperti yang kita lihat, data tersebut, jumlah kasus di Indonesia hingga saat ini terdapat 9.672 dengan korban hampir sepenuhnya dikuasai oleh perempuan, sedangkan lelaki hanya memakan korban 1.988 sosial media. Selanjutnya, kita akan memasuki poin selanjutnya, yaitu dampak dari kekerasan seksual. Tentu, dampak dari kekerasan seksual itu sangat banyak, tapi saya hanya mengambil 4. Dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat luas dan mendalam, baik secara pertama, psikologi atau mental, yang kedua, fisik, yang ketiga, sosial, dan keempat itu adalah emosional. Kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu cara mencegah terjadinya kekerasan seksual. Di sini saya sudah mencari cara mencegah terjadinya kekerasan seksual yang mungkin ini hanya tahap dasar saja. Yang pertama adalah kenali hak atas tubuh sendiri. Tentu kita sebagai manusia harus mengenali tubuh kita sendiri, seperti tubuh bagian sensitif dan sebagainya. Kamu berhak menolak sentuhan, ucapan, atau perilaku yang membuat tidak nyaman. Tentu kamu sebagai orang yang memiliki tubuh itu, kamu berhak untuk menolak ucapan atau perilaku yang membuatmu tidak nyaman. Kamu bisa menjauh karena kamu adalah pemilik dari tubuh itu sendiri, bukan mereka. Yang kedua adalah waspada terhadap lingkungan. Hal ini yang harus dipahami adalah waspada terhadap lingkungan, yaitu hindari tempat sepi dan gelap sendirian, terutama pada malam hari. Jikalau kalian baru melakukan pekerjaan, baru pulang dari masa perkuliahan, hal ini adalah yang harus kalian waspadai, khususnya para perempuan.
Dikarenakan banyaknya kasus kekerasan seksual itu terjadi di tempat gelap dan tempat sepi. Maka dari ini, alangkah baiknya jauhi tempat sepi dan gelap ketika kalian sendiri. Kalau mungkin kalian ingin melewati tempat gelap, alangkah baiknya kalian ajak teman kalian, dan itu bukan hanya 2-3 orang, tapi mungkin bisa 5 orang atau lebih untuk supaya kalian tidak terkena kekerasan seksual. Yang ketiga adalah belajar berkatakan tidak, katakan tidak secara tegas. Jika merasa tidak nyaman, katakan tidak dengan tegas dan segera pergi dari situasi tersebut. Kamu berhak untuk mengatakan tidak ketika kamu tidak merasa aman, tidak merasa nyaman. Kamu berhak mengatakan itu. Tunjukkan bahasa tubuh yang kuat. Berdiri tegak, tatap mata. Jangan menunjukkan rasa takut jikalau kamu sedang berada dalam akan terjadi kekerasan seksual tersebut. Yang keempat, waspada di dunia maya. Tentu di dunia maya, semakin lama teknologi semakin maju. Dan salah satunya dunia maya dan media sosial. Jangan sembarangan membagi informasi pribadi atau foto sensitif di media sosial, karena hal tersebut yang bisa memancing para manusia-manusia kotor untuk melakukan kekerasan seksual tanpa sadar, ataupun mereka sadar. Hati-hati dengan ajakan bertemu dari orang yang tidak dikenal lewat internet. Laporkan dan blokir akun yang mencurigakan atau melecehkan. Untuk blokir akun yang mencurigakan dan melecehkan, untuk kalian yang aktif di media sosial itu sangat penting. Walaupun nanti mungkin bagi mereka, mereka bisa membuat akun lagi dan melecehkan kalian lagi. Tapi laporkan dan blokir saja akun-akun tersebut. Jikalau emang mereka sudah mengaku udah di fase annoying banget, kalian bisa membuat laporan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti mereka. Mengapa kita atau saya harus menyuarakan anti kekerasan seksual? Bagi saya, untuk melakukan orasi ini itu sangat penting. Dikarenakan kita ini menyuarakan anti kekerasan seksual di masyarakat. Karena kekerasan seksual bukan hanya bercandaan, melainkan menyangkut harga diri, rasa aman bagi setiap orang, maka beranilah untuk menyuarakan hal tersebut. Jangan takut untuk bersuara karena kalian, para korban, tidak sendirian. Ada kami, masyarakat, yang ada untuk manusia lain yang akan selalu ada. Manusia tidak akan pernah hidup, tidak akan bisa hidup tanpa ada manusia lain. Jadi kalian, para korban kekerasan seksual, beranilah berbicara, beranilah berspeak up, maka kami akan membantu kalian. Jikalau Anda tidak berani berspeak up, tidak berani berbicara, bagaimana kami untuk melindungi kamu? Bagaimana untuk membuat pelaku kekerasan seksual ini terjerat hukuman untuk pembelajaran bagi mereka? Jadi, bagi para korban, beranilah untuk berbicara bahwasanya kami, masyarakat, akan selalu ada di pihak Anda. Akan selalu ada di pihak para korban. Masyarakat yang otaknya sadar akan kekerasan seksual tidak akan pernah mendukung para pelaku apapun bentuknya. Walaupun mereka sudah minta maaf sekalipun, walaupun para pelaku sudah diberi hukuman jerah, tapi masyarakat tidak akan pernah akan berada di pihak para pelaku dari kekerasan seksual. Jadi, beranilah untuk berbicara. Itu saja pesan saya untuk menyuarakan anti kekerasan seksual. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.